Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya hari ini? Lumayan hari ini sangat melelahkan sekali Pak. Nah, kemarin kita sudah rencana mau ngobrol nih. Ya, ini saya tunggu kedatangan kawan ini. Saya mau sekedar apa ya? Ingin sharing. Ada masalah apa ini coba? Kebetulan ini banyak permasalahan ya. Yang pertama kebetulan saya kan ada di SD ya, di kelas tinggi itu baru pertama kali Pak. Ini lumayan sekali pengalaman saya pelajar kelas 6 perdana. Jadi untuk memahami karakteristiknya anak itu luar biasa sekali. Nah, terus masalahnya apa ini? Permasalahannya ya dari anak masa ke pubertas ini, maksudnya anak peralihan ya dari anak ke masa remaja. Jadi kayak ya masa-masa pubertas anaknya itu untuk mengendalikannya agak lumayan susah dan itu mempengaruhi dalam pembelajaran. Kira-kira apa yang ingin dicapai untuk proses ini? Kira-kira Yunan itu maunya seperti apa? Kalau saya sih pengennya dengan pembelajarannya, maksudnya anak itu nyaman, terus kemudian mereka tidak dengan membedakan dengan tidak adanya pembulian, karena dari itu terjadilah pembulian, terus kemudian ada kayak gap-gapan gitu loh anak dari anak laki sama perempuan. Kira-kira sudah punya gagasan nggak nih langkah-langkah apa yang bisa dilakukan? Iya, untuk gagasannya sih saya mencoba untuk individu ya ke satu anak ke anak yang lain. Jadi dengan permasalahannya pemerintah itu kan ada sebab akibat ya. Jadi ternyata ada pembulian seperti ini, ternyata dampak itu dari anak-anak yang caper ya. Awalnya lebih caper, terus kemudian dia pengen ada perhatian lebih dari si lawannya, ya, seperti itu. Cuma itu sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Karena nggak konsen gitu loh. Nah, kira-kira apa yang dilakukan ini untuk mengatasi masalah-masalah ini? Untuk mengatasinya ya dengan tidak menggunakan kayak gap gitu, kayak ada hanya laki-laki yang perempuan sendiri, jadi dia bareng-bareng kompak. Jadi kita tuh ya sekolah tujuannya itu ya untuk belajar, jadi dengan tidak ada yang membuli seperti itu. Terus biar untuk anak biar lebih memahami bersifat dewasa, karena mereka kan juga kakak kelas tertinggi, seharusnya kan mereka harus dengan memberikan contoh kepada adik kelasnya. Iya, tapi kan pengennya nggak ada gap ya. Iya. Sama si B ya. Berarti langkah-langkahnya apa ini supaya tidak ada gap ini menurut Bapak nih? Kalau untuk langkah-langkahnya sudah saya gunakan itu dengan untuk yang laki-laki yang perempuan. Jadi kalau untuk kayak kelompokan, kayak diskusi, saya itu alurnya kan ada yang gender yang itu kan mempengaruhi anak-anak yang akademiknya rendah sama tinggi juga kan. Kadang dia merasa nyamannya saya sama ini, saya sama itu, jadi kan otomatis dia getis gitu. Jadi saya acak dengan pembelajarannya, biar anak itu yang pintar sama yang sedang itu biar mereka tuh merasa dihargai gitu seperti itu. Ada alternatif lain ya selain tadi misalnya kita mengelompokkan, mungkin ada alternatif lain? Untuk alternatifnya ya terus untuk pembelajaran di luar juga untuk sekedar sharing diskusi gitu seperti itu. Terus kalau untuk jam istirahat ya jadi yang perempuan laki-laki sendiri nanti biar keluar semua, jadi tidak di dalam kelas itu. Tapi dari itu lumayan, maksudnya ada perubahan. Jadi tidak ada berlaku di dalam kelas dan di luar kelas. Iya, jadi lingkungan juga sangat mempengaruhi sekali. Dan kedepannya ini pengen seperti apa nih dalam waktu dekat ini? Misalnya apa yang mau supaya ini cepatlah, maksudnya masalah ini bisa segera terselesaikan, ini kira-kira triknya apa? Triknya ya dengan koordinasi dengan orang tua ya lebih tepatnya. Karena kan orang tua ikut andil juga kan. Maksudnya mereka lebih paham karakter anak itu tersebut. Jadi ada yang koordinasi dari orang tua. Jadi saya paham tentang permasalahannya. Kemudian karena mereka balik lagi ternyata dari masa-masa peralihan itu, karena kan agak rentan juga ke SMP, nanti mau ke SD ke SMP-nya juga. Nah, saya khawatir jadi lebih dengan adanya fokus perhatian, dengan adanya kerjasama dalam. Jadi
anak-anak juga diperlakukan, kemudian kita juga melibatkan orang tua. Iya. Jadi dua-duanya itu berjalan. Biar sama-sama ada tanggung jawab lah ya, karena kan lebih banyak, karena sekolah juga termasuk kan rumah kedua juga kan. Jadi biar mereka tuh nyaman, tidak berangkat tapi ada yang takut dengan dunia seperti ini, dan dengan itu berjalan waktu anak udah paham dengan adanya kedewasaan ini. Kira-kira kapan yang mau dilakukan ini? Sudah mulai berjalan. Tapi ini sudah tinggal tahap koordinasi dengan orang tua juga sudah, jadi sudah mulai ada tahapannya. Jadi sudah ada perkembangan. Iya, sudah ada perkembangannya. Semoga sih nanti bisa kedepannya si anak itu bisa maksimal seperti itu. Kira-kira sudah ada pencerahan belum? Iya, lumayan. Jadi biar plong ya ini. Soalnya permasalahan itu sangat sepele tapi mengganggu ya dalam pembelajaran. Ya, dan memang kita perlu tadi ya memberi trik-trik kepada anak. Ya, mungkin lebih dekat ya Pak ya, seperti itu ya. Kita harapkan nanti juga kedepannya sudah mulus-mulus saja. Iya, semoga saja. Jadi dalam pembelajaran bisa nyaman juga, anak juga lebih bisa dengan potensinya mereka lah ya. Oke, cukup pembicaraannya Bu kali ini. Iya, oke. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya loh. Ini sudah meluangkan waktunya. Saya bisa curhat, permasalahan saya agak sedikit plong. Jadi untuk langkah-langkah saya sudah saya sampaikan, sudah saya lakukan. Tapi saya masih kurang percaya diri juga sih. Makanya saya pengen ngobrol ini gimana gitu. Jadi sekarang sudah semakin kuat ya? Iya, udah lumayan. Oke, nanti kita tunggu kabar berikutnya. Oke. Untuk keberhasilan dari ide Korkom ini tentang bagaimana menangani anak yang punya gap ini. Iya, Pak. Semoga sukses selalu. Terima kasih ya Pak ya. Tadi sudah dilaksanakan kegiatan coaching, dan bagaimana Bu Kokom sudah Sudah lumayan. Iya, jadi sedikit ada pencerahan juga sih. Ya, jadi ya juga udah ngobrol juga sering juga. ya, tadi coaching yang berjalan tadi sudah baik, sudah Pak Wawan sudah betul memberikan arahan-arahan tentang coaching tadi sesuai dengan kompetensi coaching. Kemudian saya memberikan apresiasi yang bagus untuk coaching dan coachnya ya. Terima kasih untuk ini. Saya tidak ada pertanyaan ya. Karena sudah bagus. Terima kasih. Selamat siang Mbak Lupi. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, ini kita akan mempraktikkan itu ya, aksi nyata tentang coaching. Kebetulan saya sebagai pengamat dan jalan sebagai coach ya, sebagai coach ya. Nah, ini nanti ada beberapa yang untuk disampaikan sebagai coach ya, sebagai untuk coach ke coach ya, yaitu harus dengan adanya fokus ya, fokus dengan penuh pertanyaan, kemudian dengan adanya pertanyaan berbobot, kemudian dengan bisa melakukan pertanyaan tersebut dengan menggunakan audio ya, dengan persen dengan lebih penuh juga. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke ya. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya panjenengan bisa wawancara dengan coach dan coach. Monggo. Selamat siang Pak Wawan. Selamat siang. Ada apa nih? Iya. Dan curhat aja. Iya. Ya monggo. Oke. Ini dulu saya ini kayaknya ngajarnya ini bosankan banget ya. Ini udah lama itu kalau mengajar itu kayaknya anak kan nggak fokus dari awal sampai akhir, itu tiba-tiba di tengah itu anak udah pada malas gitu. Ini saya bingung ini dengan masalah kayak gini nih. Ini kayak jadi guru nggak beres ini.
tujuan ini pembicaraan kita hari ini mengarahnya kemana Pak? Anda kepinginnya bagaimana? Ya saya ingin itu supaya anak-anak itu bisa fokus dari awal sampai akhir pembelajaran ini, mereka bisa menikmati dan berpesan gitu ya, kayak gitu Bu. Boleh saya tahu ceritakan sedikit ya dengan cara mengajarnya pakai ceramah atau mau kenapa anak itu bosan? Ya nggak tahu itu. Apa yang Anda lakukan? Iya, kan Oke. bosannya nggak tahu ya. Iya. Karena kan Itu saya mengajar ya kan praktek ya, harusnya kan menyenangkan anak megang komputer satu-satu, mereka bisa langsung mempraktekkan, tapi kenapa mereka itu ogah-ogahan gitu loh. Itu kan jadi menyebalkan banget itu. kemudian Nina sudah melakukan apa saja? Saya pertama sudah masih, ya kan nanti tujuan pembelajaran hari ini adalah kayak ini. Oke, materinya kemudian saya kasih materi awal, kemudian nanti anak nyari sendiri, kemudian praktekkan, dan hasilnya ada presentasi. Gitu kan, jadi anaknya kan ada tantangan sebelumnya kan. Iya. Ini malah pada malas ini. Gimana coba? Untuk mengatasi rasa malasnya itu Nina sudah punya aksi apa? Saya sih kadang sudah apa ya, kasih guyonan gitu loh. Sebenarnya mintanya guyonan terus. Ice breaking yang berpendidikan mengandung pendidikan bagaimana itu sudah. Ice breaking sih iya, cuma kayak cerita gitu, cuman kalau fokus di ice breaking kayaknya saya mungkin belum mengarah ke ice breaking yang apa ya, yang ada tujuannya gitu loh, sekedar cuman hiburan aja. Apa itu mungkin yang salah ya Bu? Mungkin ada permainan kecil di dalam kelas itu sebelum memulai pembelajaran. Permainan kan belum ada di. Belum ini. Oke, terima kasih. Tadi kayaknya enak sekali ya perbincangannya Pak Coach sama Coach. Sudah bagus ya. Tadi sudah untuk pertanyaannya sudah menggunakan alur tinta ya, dengan ada tujuannya, ada mengidentifikasi, ada rencana aksinya juga, ada tanggung jawab, dan semoga apa yang kita lakukan seperti ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, selamat siang Bu Tom. Ya, siang Pak. Hari ini Anda akan jadi coach ya? Iya, kebetulan. Nah, mungkin ada beberapa hal yang mau saya sampaikan berkaitan dengan coach. Jadi, nanti Anda harus menghadirkan fokus, menghadirkan diri penuh untuk melayani coach ini. Jadi, nanti perhatikan dengan baik. Kemudian jangan lupa beri pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing ide-ide dari coach ini. Iya, siap. Kemudian jangan lupa alur cerita yang sudah kita pelajari pada pembahasan kemarin. Iya, oke. Ya, Siap oke. Pak. Siap ya Bu ya? Iya. Monggo silakan dilaksanakan. Terima kasih. Tadi saya sudah melihat dari sisi pengamat. Jadi pembicaraan sudah cukup bagus, sudah mengenal dari